Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan Karlan Nasrul Axel, NIM 182230017. Di sini aku ingin melakukan kuis 2, yaitu tentang analog dan digital sampling. Langsung saja, ini soal yang diberikan oleh Pak dosen. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan sample version dari XAT. Yang kedua, kita harus ngeplot analog sinyal melalui suitable time range. Habis itu kita harus ngeplot sample sinyalnya juga. Habis itu kita harus ngedetermine DTFT-nya, rumus DTFT, XW, X omega. Lalu kita harus ngeplot X omeganya juga. Lalu kita harus menjelaskan dan menganalisis seluruh proses dari 1 sampai 5 ini. Jadi langsung saja mulai dari nomor 1. Determine Xn, the sample version of XAT. Jadi untuk mendapatkan Xn, kita cukup mengubah dari komponen T yang ada di rumus awalnya, yang ada di sini, misalkan 50 pi T, T-nya kita ganti dengan N dikali T. T di sini adalah periode. Jadi untuk mendapatkan TS ini, kita harus menggunakan rumus Fs sama dengan 1 per TS. Kita balik menjadi TS sama dengan 1 per Fs, di mana Fs-nya itu 200. Jadi TS-nya itu 1 per 200. Pertama kita ganti semua dulu di sini. Setelah semuanya dapat, lalu kita ganti sehingga bentuknya dalam bentuk N saja di persamaannya. Lanjut. Jadi setelah nguploadnya itu, aku akan menentukan suitable time range. Melihat bahwa frekuensinya itu 1 per 200 atau 0,05, aku memutuskan untuk mengupload sinyal dari 0,0 sampai 0,1. Nah, di sini masih berupa analog, jadi masih belum ada penanda samplingnya, dan garisnya itu masih lurus semua. Nah, setelah itu aku modif sedikit dari kodenya untuk menampilkan sampled version, yaitu versi yang disampel setiap 0,05 detik. Jadi totalnya di sini bahkan ada 20 titik yang hasil sampling. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya benar, ada 20 titik sampling. 20 itu dapat dari 0,1 dibagi 0,05. Oke, lanjut. Yang poin keempat, determine the discrete time Fourier transform atau DTFT. Nah, jadi seperti yang kita lihat rumus XAT, kita kembali ke rumus XAT. Di sini ada 3 komponen, ada konstanta, lalu ada komponen sin, ada komponen cos. Untuk menentukan DTFT-nya, pertama kita harus memisahkan komponennya terlebih dahulu. Yang pertama ada komponen konstan, komponen sin, sinnya kita ubah menjadi bentuk tadi, bentuk xn. Lalu begitupun juga dengan cos. Nah, lalu kita kalkulasi satu-satu bagaimana proses kalkulasinya. Jadi di sini kita harus memasukkan 5 menjadi bentuk omega. Kalau dirumuskan seperti ini, lalu kita lihat bahwa bentuk omega ini dapat di transform melalui direct delta menjadi seperti ini, menjadi 2pi sigma dari infinite ke negatif infinite ke infinite delta w min 2pi k. Lalu kita tinggal masukkan saja kumpulan ini disubstitusikan dengan rumus yang di bawah dan mendapatkan 2pi dikali 5 dikali sigma dari minus infinite ke infinite delta buka kurung omega minus 2pi k. Dan begitupun juga dengan cos dengan sin. Namun perbedaannya itu untuk cos kita harus mengkonversi ini menggunakan Euler transformation. Yaitu kalau cos itu menjadi E, J, lalu isinya ini plus E min J, isinya ini per 2. Jadi makanya ini 3 cos menjadi 3 per 2. Lalu kita ada direct delta function lagi di bawah, dan kita substitusikan layaknya di konstan, seperti ini. Dan hal yang sama dilakukan dengan sin. Kita ubah menjadi Euler transformation menjadi seperti ini. Lalu kita kalkulasikan saat Xin yang sudah ditransformasikan Euler ke rumus direct delta yang di sini. Hasilnya itu menjadi seperti ini. Nah, setelah 3 itu sudah dikalkulasi, lalu kita bisa mengcombine mereka bertiga.
tinggal digabungkan saja, dan ini udah pasti nggak ada yang bakalan tercampur-campur soalnya tiga-tiganya itu konstantanya beda semua. Jadi ini yang tadi konstanta, ini yang cos, dan yang paling bawah itu yang sin. Oke, lalu poin 5 dan 6, plot yang di TFT tadi untuk menganalisis frekuensi komponen. Di samping kiri aku ada kode untuk merepresentasikan di TFT-nya dengan gambar grafik yang di sebelah kanan yang dihasilkan oleh coding sebelah kiri itu. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ada terjadi sedikit sampling. Mengapa bisa terjadi sampling? Karena Nyquist rate-nya itu tidak cukup. Frekuensi paling besar yang ada di persamaannya itu ada di cos, yaitu cos 125 pi. Nah, 125 pi ini kita baca sebagai 250 pi. Nah, di sini 1 Hz itu dilambangkan dengan 2 pi. Jadi 250 ini sama aja kayak 125 Hz. Sedangkan sampling rate-nya itu awal-awal itu 200 Hz. Kan rumusnya itu harusnya itu yang pas frekuensi tertinggi yaitu 125 Hz itu dikali 2, jadi 250 Hz untuk mendapatkan sinyal yang nggak ada aliasingnya. Tapi di sini sampling rate-nya hanya 200. Oleh sebab itu terjadi sampling seperti yang bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Baiklah, itu saja untuk videoku hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.